Halo Sobat Corong ID. Penambahan alutsista TNI berjalan terus hingga kini. Seperti yang pernah admin bahas, jika Indonesia resmi memesan 2 pesawat Airbus A400M multifungsi untuk TNI AU, dengan opsi bisa menambah 4 unit lagi. Sebenarnya, bukan hanya itu saja. Kalau mau diurai mah, banyak serial dan episode yang menggembirakan, soal perkuatan alutsista TNI sepanjang tahun ini. Misalnya saja seperti, kontrak efektif pembangunan 2 kapal perang heavy frigate Arrowhead yang sudah berjalan, dan kini PT PAL sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan, pembangunan kapal perang terbesar ini akan menjadi catatan tinta emas bagi Indonesia, terutama untuk PT PAL, karena akan banyak melibatkan tenaga ahli dan ribuan pekerja yang terserap di proyek strategis ini. Sementara, untuk Lundin sendiri, saat ini sedang menyelesaikan sea trial KRI Golok 688, berkarakter trimaran dan stealth. Sebuah improvisasi dari industri pertahanan swasta dalam negeri yang patut diacungi jempol. Sahabat sekalian, beberapa galangan kapal swasta nasional saat ini sedang tekun, dengan proyeknya masing-masing. Di Lampung sendiri sedang dikerjakan pesanan 2 kapal perang OPV, setelah sebelumnya pernah sukses membangun 5 kapal perang jenis LST atau Landing Ship Tank. Sedangkan di Batam, saat ini sedang mengerjakan pembangunan 2 kapal perang LST, dan kapal-kapal Bakamla. Sementara untuk PT PAL, saat ini sedang menyelesaikan overhaul KRI Cakra 401, pembangunan 2 kapal LPD Rumah Sakit, pembangunan 2 KCR dan upgrade KRI Usman Harun 358. Nah, yang luput dari perhatian kita saat ini, adalah proses pembangunan 2 kapal perang jenis penyapu ranjau yakni Frankenstein Class, buatan AB King Rasmussen di Jerman. Sehingga diharapkan tahun depan, secara bertahap pesanan alutsista ini sudah mulai berdatangan. Di sisi lain, untuk Matra Darat yakni PT Pindad setelah sukses memproduksi ratusan Panzer Anoa, juga sukses memproduksi Panzer Badak, sudah pula lulus uji kelayakan dari Kemenhan. Nah, pada saat yang bersamaan saat ini PT Pindad sedang memproduksi belasan tank Harimau pesanan TNI AD Bos. Dan prediksi ke depannya, tank Harimau akan menggantikan ratusan tank AMX-13 buatan Perancis yang sudah mengabdi cukup lama. Selain itu, untuk matra udaranya, Indonesia sendiri telah menyepakati proyek prestisius pengembangan jet tempur KFXI-FX dengan Korsel. Dan bila semuanya berjalan normal, maka kita akan mendapat bagian memproduksi 48 jet tempur canggih, dalam rentang waktu 8-10 tahun ke depan. Jadi, kita doakan saja ya bos. Di satu sisi pengembangan UAV elang hitam diharapkan juga akan segera menjelajah langit Natuna di tahun depan. Nah, sahabat sekalian, selain di dalam negeri pastinya Bapak Menhan juga akan mensegerakan pembelian alutsista yang telah di-listnya. Bahkan, semua yang diamanahkan Kemenhan soal pengadaan alutsista skala besar ini, sedang dalam proses dan perlu waktu. Karena memang, pengadaan alutsista memerlukan mekanisme proses yang sistematis, rentang waktu untuk berbagai proses, negosiasi, spek teknis, teknologi, harga, lender dan lain sebagainya, semuanya bertahap dong. Nah, sahabat sekalian, kita berharap pada akhir tahun ini, sudah ada kabar yang menggembirakan dan membanggakan, yaitu kontrak efektif pengadaan jet tempur Rafale dan kapal perang Bergami Mi-Class. Ya hitung-hitung sebagai kado akhir tahun yang membungakan hati, semoga saja ya bos. Jadi, bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.